Kemudian itu tentang syukur. Terapkan syukur, itu dahsyat. Kadung dek kene ya. Syukur itu membentuk karakter Anda, membentuk kita dahsyat dalam mengembangkan kepribadian, bahkan keberuntungan dan kesuksesan dalam hal dunia gitu ya. Tapi itu bagi dari keberuntungan. Jika kamu berlatih menjadi manusia yang pandai bersyukur, butuh kamu latih hanya sekedar menjadi pendengar dan penyimak yang baik dan kritis. Kenapa ada kalimat sam'a wal absor wal afidah? Karena unsur kritis. Kalau kamu mendengar, menyimak, kemudian yang memberikan informasi itu ternyata tidak tepat, kamu berani kritis, berani usul, berani berpendapat, tapi tidak menyepelekan. Kamu dapat menggabungkan ini di dalam diri, kontradiksi di dalam hati kamu akan menjadi hebat. Jika kamu melihat, menganggap upama dosen atau ustadz, itu salah dosen. Tapi faktanya kamu nggak ngacung pada saat di kelas, tapi kamu jadikan diskusi dengan teman kamu, maka kamu menjadi manusia yang akan jatuh. Rasa sombong dan hebatmu mampu menilai orang lain, apalagi yang bersentuhan dengan kamu, akan meruntuhkan kepribadian kamu, dan itu akan meruntuhkan kesuksesan kamu. Maka bertanyalah, kritislah, tapi jangan menjadi pelaku penyepele. Berlatih untuk tidak menyepelekan. Saat kita telah tersusupi oleh penyakit menyepelekan, hanya karena kamu merasa pintar atau merasa benar pada bab hanya itu, apalagi, dan posisinya jelas, posisinya adalah kamu adalah posisi sebagai umpamanya siswa terhadap guru atau ustadznya, maka akan mempengaruhi kepribadian kamu, akan menjadikan malas kamu. Sekali kamu jadikan bahan pembicaraan, ustadz itu nggak bisa, kurang bisa menjelaskannya, ternyata banyak salah, pamannya begitu, nggak tahu. Karena pada saat Anda bisa menerima, maka kamu juga akan dapat menerima bahwa siapapun dia, kok ustadz dalam pengertian guru, kok dosen, menteri, presiden, itu pun bisa salah. Dan kamu juga sebagai manusia juga suatu saat juga bisa salah. Bertanyalah, boleh kritis untuk melatih pikiran kamu. Karena pendidikan kita yang selama ini, dan ini mulai dibenahi, pendidikan kita selama ini, itu ada yang salah di dalam sistem soal, dan sistem tidak mendorong kritis cara berpikir, dan tidak mendorong indera untuk kreatif. Kesalahan sistem kita di sini. Jadi sistem pendidikan kita terlalu gemuk di dalam sistem materi, sistem wawasan, sistem wacana, terlalu gemuk di posisi ini. Akibatnya porsi untuk kreatif, inovasi, berpikir kritis, dan pembiasaan kehidupan kolaboratif dan sosial ini terpinggirkan, padahal ini inti-inti kehidupan fakta. Karakter otak itu dialog. Ada otak kanan, otak kiri, itu dialog. Dialogis. Bertanya, ngopo kok ijo? Kenapa kalau
hijau digabung dengan umpamanya digabung dengan kuning menjadi ini, umpamanya kan begitu. Kenapa? Jadi berpikir sebuah apalagi inovasi itu memang berlatih sejak awal untuk memiliki kemampuan kritis dialogis. Maka sekali lagi yang dilatih adalah pandai berlaku syukur, menjadi maskurin, menjadi orang-orang yang pandai bersyukur gitu. Tapi orang jadi maskurin konsomu ya gitu kan itu gitu. Maskurin dalam pengertian orang-orang yang bersyukur. Berani menghadapi fakta, itu orang yang di dalam syukur. Berani menerima keberagaman atau perbedaan sebagai keberagaman. Ada orang yang, ya kamu kalau melihat orang dungu, jangan kamu menyebutkan dia dungu. Tapi kamu harus bersyukur, bukan saya yang dungu, dan berdoa, semoga bukan saya yang dungu, begitu loh. Gitu kan? Faham maksud saya ya? Nah itu, kamu latih. Kita latih. Ini sesuatu yang krusial kok. Jujur itu berat. Saat ada orang bertanya, kamu tidak biasa dikasih pertanyaan, kemudian kamu ditanya oleh seseorang. Dan orang yang bertanya kepada kamu itu menempatkan kamu menjadi orang yang pintar. Atau sebagai unsur narasumber. Dalam apa satu pertanyaan, maka kamu akan berusaha membangun intuisi perspektif saat itu membuat dia percaya supaya kamu tampak pintar. Kadang kita terjebak oleh hal semacam ini. Kita mengaku dengan jujur, aduh saya nggak tahu tentang itu, saya nggak kenal tentang itu, saya butuh belajar tentang itu gitu. Tapi pendapat saya begini, saya nggak tahu ini salah atau benar kan gitu. Itu kan berlatih narasi kebenaran supaya tidak terjajah merdeka, katanya kan merdeka belajar kan gitu. Itu sininya satu halaman kedua, padahal tadi aku ngerodok ngotot gawe materi tak apa sih ini tak niati tak gawe begini, ada 24 lembar, lagi satu lembar gitu ya. Jadi itu kan hal yang bisa kita siapkan dalam diri kita. Silahkan kritis, silahkan bertanya ya. Tapi hindari penyakit-penyakit menyepelekan, penyakit-penyakit menunda, penyakit-penyakit yang melemahkan. Ini syukur. Syukur itu perkara panganan kan ya gitu. Oke, nanti kita sambung minggu depan tentang sholawat. Kan banyak dikritik nih kita, ini kan sering dikritik. Orang-orang Islam utamanya itu sering dikritik karena sholawat itu dimaknai berdoa untuk Nabi, sehingga wong Nabi Rasul kok njaluk didoakan. Innallaha wa malaikatu, Allah dan malaikat itu berdoa untuk Nabi, wong nganggo Allah ya untuk kan. Kemudian ini dari terlepas dari keyakinan apapun, tapi pada saat sebenarnya apa sih menjadi sebuah
ungkapan tentang bersolawat kepada Kanjeng Nabi, apakah itu memang maknanya berdoa, mendoakan Kanjeng Nabi dalam pengertian seperti apa? Untuk berdoa kepada Kanjeng, mendoakan Kanjeng Nabi. Kemudian di saat ada ayat sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi kan. Itu seperti apa? Ya, itulah karena orang sering berperspektif, berintuisi, padahal tidak kenal. Tidak tahu apalagi tidak kenal. Tapi wis berkomentar. Sebab media komentarnya tersedia. Jangan gitu. Ya. Oke, saya kira itu nanti jemaah rahimakumullah. Tadi di depan saya kan ternyata syukur itu kan sangat luas cakupannya. Syukur itu sangat luas cakupannya. Syukur itu saat menjadi sandangan kehidupan kita akan menjadikan kita menjadi orang yang mampu memanage diri Anda, memanage diri kita, memanajemen diri kita. Saat syukur kita maknai yang benar. Dalam makna sam'a wal absar wal afidah itu adalah 3 klasifikasi, 3 hal yang memiliki sebagai komponen yang sangat luar biasa. Komponen sam'a, komponen absar, komponen afidah. Itu adalah bagaimana cara mengelola sam'a, absar, afidah. Ya. Kemudian ini bekal untuk sebuah ilmu, sebuah pengetahuan. Sebuah pengetahuan. Saat nanti dihubungkan dengan hati, maka menjadi kecerdasan. Syukur itu akan menjadi sebuah bekal kamu sebagai sebuah informasi atau data yang dapat kamu masukkan ke dalam otak, ke dalam benak kamu, dalam hati kamu, sebagai sebuah sistem menerima pengetahuan, menjadi pengetahuan. Ya. Kemudian dan menjadi kepintaran, menjadi pintar. Itulah. Kalau pintar tidak ditunggangi oleh perilaku ego, pintar tidak dijajah oleh pakaian, pintarnya tidak dijajah karena gelar, pintarnya tidak dijajah karena suku, keturunan gitu ya. Tapi kalau sudah dijajah, maka kepintaran itu akan menjadi pembodohan. Gitu loh ya. Pintarnya menjadi bodoh. Tapi kalau kepintaran, data-data yang telah terekam di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, kemudian dapat melepas ego sektoralnya, dapat melepas kuburannya, kuburan ego, kuburan merasa diri hebat, kuburan diri keturunan, kuburan jabatan, kuburan kekayaan, maka kamu akan menjadi cerdas. Karena cerdas itu kepintaran yang dihubungkan dengan hati nurani. Ini itu. Cerdas itu berkaitan dengan hati nurani. Jadi mengetahui pijakannya, mengetahui alasnya, mengetahui punjernya adalah hati. Hati nurani. Tapi kalau hati sanubari maka menjadi bodoh. Menjadi dungu, sehingga pintarnya justru akan menyuburkan kedunguan. Kepintarannya akan menyebabkan kerusakan. Kepintarannya akan menyebabkan pembiasan.
Kepintarannya menghalangi kebenaran dan keadilan. Kepintarannya itu akan menghalangi terwujudnya kesatuan dan persatuan. Maka saat ada orang pintar, banyak memorinya terisi oleh data, akan tetapi tidak cerdas, tidak berfungsi nuraninya, maka akan rusak sebab masyarakat pasti mengikutinya karena kalah argumen, karena kalah alibi, kalah dasar pijakan. Kan gitu. Isone hanya diam. Maka jadilah masyarakat kita masyarakat diam. Kan gitu. Roh iki salah tapi nggak berani bergerak karena merasa tidak pintar. Kan gitu. Jadi gawe minder kamu itu gampang. Tekake wong pinter ning jane bodho, kan gitu. Iya. Pinter tapi dungu, maaf beda ya. Pinter tapi dungu. Nek cerdas itu ada kaitannya dengan lawan katanya dengan dungu. Kalau pinter lawannya bodoh, kan begitu ya. Umpamanya kita membuat kesepakatan begitulah, umpamanya begitu ya. Jadi supaya nggak tampak bodoh, kamu sadar menjadi orang bodoh, maka kamu tidak bodoh. Penak lo kuncinya. Bagaimana supaya saya tidak tampak bodoh, supaya saya nggak bodoh? Sadarlah kalau kamu bodoh, maka kamu nggak bodoh. Bagaimana supaya menjadi orang cerdas? Sadar kalau kamu nggak cerdas, maka kamu menjadi orang cerdas. Saya cerdas, berarti kamu bodoh. Nah, itu aja rumusannya kan. Oh, sekarang orang pinter dan orang yang merasa pinter dan merasa cerdas banyak banget. Sambrek coba. Kamu lihat komentar-komentar di media. Banyak banget orang pinter, banyak banget orang cerdas. Mungkin maaf tepatnya banyak orang yang merasa pinter dan banyak yang merasa cerdas. Buktinya apa? Tidak menyelesaikan masalah ini berarti menunjukkan bukan pinter dan bukan cerdas. Kalau banyak orang pinter, banyak orang cerdas, Indonesia ini sudah apa? Makmur, adil, loh jinawi begitu. Seharusnya begitu. Begitu. Oke ya. Nih udah. Luru siapa jam setengah. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya ya kita selalu berlatih mendidik diri kita sering-sering seperti ini. Semoga dalam ridhonya, ayo kita bangun komunitas yang seneng bebarengan, seneng ilik-ilikan, seneng berkomunikasi. Kemampuan komunikasi dan data, jika ini dapat diwujudkan sebuah komunitas, itu kayaknya sudah 60% jaminan sukses. Maka kalau seseorang pinter syukur komunikasi dodo ini sudah menjadi perilakunya, maka dia sudah punya modal 60% dia sukses. Kan gitu. Ilik-ilikan musyawarah. Semoga kita selalu dalam ampunan, mendapatkan berberan berkah dan pangestu guru wasita. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.